Nah, Joser, sekarang kita sedang bersama Ibu Dr. Randa Nurdin Indrianti selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Palembang. Sebelumnya boleh tahu mengenai seputar terima jabatan yang dilakukan di SMA Negeri 7 Palembang nggak, Bu? Bagaimana perasaan Ibu ketika melihat pengurus OSIS dan ekstrakurikuler yang lama memberikan estafet jabatan kepada pengurus yang baru nih, Bu? Ya, kalau Ibu amati kemarin pada saat sertijab serah terima jabatan dari yang pengurus lama ke pengurus baru, walaupun kita sifatnya sederhana karena kondisi hujan kemarin, tapi tidak mengurangi hikmat dari acara tersebut. Dan Ibu lihat itu dari baik yang pengurus lama dan pengurus baru ini sama-sama mempunyai semangat. Kalau yang pengurus baru itu semangat, mungkin mereka akan siap membawa tanggung jawab dan beban kerja mereka setahun ke depan. Dan kalau yang lama itu ya mereka harus siap pekerjaan mereka khususnya terkait OSIS itu diserahkan kepada adiknya yang baru, dan sepertinya mereka ya sudah juga merasa sedih karena mereka bersama-sama angkatan yang 34 1 tahun mereka berkumpul bersama mengelola membesarkan ekskul di SMA Negeri 7 Palembang. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu untuk kepengurusan yang baru menjabat ini? Tentu saja sebagai kepala sekolah dan juga seluruh keluarga besar SMA Negeri 7 berharap agar kepengurusan yang baru ini OSIS 35 bisa lebih baik bekerjanya daripada yang OSIS yang lama yang 34. Bukan berarti OSIS yang angkatan 34 tidak baik, karena banyak prestasi yang sudah diberikan oleh OSIS angkatan 34 itu kepada SMA Negeri 7 Palembang. Jadi harapan Ibu kepada pengurusan yang OSIS 35 ini, mereka siap bekerja keras, kompak, bekerja secara bersama-sama, saling membantu sehingga baik secara akademik dan non akademik prestasi SMA Negeri 7 itu akan selalu meningkat. Terima kasih, Bu. Tadi kan harapan, Bu. Nah, kalau untuk pesan dan kesan kepada pengurus OSIS dan ekstrakurikuler yang lama dan yang baru itu apa, Bu? Kalau pesan tentu untuk yang OSIS yang lama angkatan 34, Ibu berharap walaupun mereka tidak berkecimpung langsung bekerja, tapi mereka punya tugas untuk siap membantu adik-adiknya OSIS angkatan 35 pada saat mereka mungkin akan ada kegiatan-kegiatan. Jadi angkatan 30 ya, angkatan 34 itu siap untuk membantu adiknya dalam mengelola kegiatan yang akan menjadi program daripada OSIS 35. Dan tentu saja untuk OSIS 35 kita belum melihat kinerjanya, belum melihat sepak terjangnya, belum tahu hasilnya. Ya, untuk kesan tentunya belum ada. Hanya pesannya agar mereka juga maksimal bekerja membangun SMA Negeri 7 ini lebih baik lagi prestasinya untuk kedepannya. Terima kasih, Ibu. Jadi sekian wawancara bersama Ibu Randa Nurdin Indrianti selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Palembang. Terima kasih, Ibu, atas waktunya yang telah diberikan kepada tim Jurnalistik 7. Sampai jumpa, Jasers. Nah, Jasers, kali ini kita sedang bersama Ibu Sri Indiarti SH MSI selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 7 Palembang. Nah, Bu, sebelumnya boleh izin bertanya gak nih, Bu? Bagaimana perasaan Ibu terhadap pengurus OSIS dan ekstrakurikuler baru dan lama dalam melakukan serah terima jabatan pada tahun ini, Bu?
dalam pelantikan serah terima jabatan antara angkatan 2024-2025 dan 2526 itu sudah berjalan dengan lancar walaupun sempat turun hujan deras. Nah, untuk angkatan 2024-2025 itu Ibu ucapkan terima kasih baik OSIS maupun Eskul yang sudah mengharumkan nama SMA 7, dan untuk angkatan tahun 2025 sampai 2026 kalian harus belajar dengan lebih baik, lebih segala-galanya, lebih bisa mengharumkan nama SMA 7 baik di kancah nasional maupun di kancah provinsi maupun di kancah di kota. Nah, terima kasih Bu. Nah, mungkin ada nggak sih Bu pesan-kesan ya untuk pengurus baru yang telah menjabat hari ini? Untuk pengurus yang baru, ambil yang positif dari tahun kemarin, yang negatif dibuang. Yang pasti untuk yang baru, baik OSIS maupun Eskul, mereka harus lebih dari yang kemarin. Baik, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Nah, itulah Jasers wawancara bersama Ibu Sri Indiarti SHMSI selaku Wakil Kesiswaan. Terima kasih Ibu atas waktunya yang telah diberikan kepada tim Journalistic 7 dalam wawancara Ibu. Sampai jumpa Jasers. Nah Jasers, kali ini kita sedang bersama Ibu Umi Kalsum MPD sebagai pembina OSIS SMA Negeri 7 Palembang. Sebelumnya boleh tahu gak Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melihat serah terima jabatan dari pengurus OSIS yang lama ke pengurus OSIS yang baru? Terima kasih. Kalau ditanya perasaan Ibu, berarti syukur alhamdulillah akhirnya terjadi juga sertijab serah terima jabatan antara pengurus lama dengan pengurus yang baru. Baik Bu, mungkin bisa lanjut pertanyaan kedua. Menurut pendapat Ibu nih, kenapa sih serah terima jabatan itu harus dilakukan secara resmi di setiap periode Bu? Untuk memberitahu kalau di sekolah itu sudah terjadi serah terima jabatan, dan juga agar pengurus lama itu mengetahui kalau masa tugasnya sudah berakhir dan pengurus baru akan melaksanakan tugas barunya. Betul Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa pesan dan kesan Ibu terhadap pengurus OSIS yang lama dan pengurus OSIS yang baru dalam untuk kedepannya Bu? Kalau untuk pengurus OSIS yang lama ya sudah bekerja secara maksimal, sudah baik, semua program yang ada itu sudah dilaksanakan. Kalau untuk OSIS yang baru, Ibu harapkan agar lebih giat lagi, lebih amanah lagi untuk bekerja ke depannya. Kalau perlu, buat lagi terobosan atau program-program yang baru. Nah, itulah wawancara bersama Ibu Umi Kalsum MPD sebagai pembina OSIS SMA Negeri 7 Palembang. Terima kasih atas waktunya yang Ibu telah berikan kepada tim Journalistic 7. Sampai jumpa Jasers. Nah Jasers, sekarang kita sedang bersama salah satu dari pembina ekstrakurikuler SMA Negeri 7 Palembang, yaitu ekstrakurikuler kesenian. Sebelumnya boleh tahu gak Bu, apa perasaan Ibu ketika melihat serah terima jabatan dari pengurus yang lama ke pengurusan yang baru Bu? Ya, perasaan Ibu senang, bahagia, dan juga terharu karena kita mendapat pengurus yang baru, dan terima kasih juga kepada pengurus yang lama.
Oke Bu, mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa sih Bu sertijab itu harus dilakukan secara resmi di setiap tahunnya atau di setiap periode? Sertijab itu kan merupakan pemberitahuan, jadi kita bisa memberitahukan kepada seluruh anggota sekolah bahwa ini loh pengurus yang baru dan ini pengurus yang lama. Selain itu juga merupakan penghargaan kepada pengurus yang lama dan penghargaan juga untuk pengurus yang baru, sehingga mereka akan lebih merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Nah Bu, kalau boleh tahu apa pesan dan kesan Ibu terhadap pengurus kesenian yang lama dan yang baru Bu? Ya, tentunya Ibu harus berterima kasih kepada pengurus yang lama karena mereka sudah mendedikasikan dirinya, waktu, tenaga, bahkan uang ke dalam ekskul kesenian. Dan Ibu juga mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Semoga pengurus yang baru bisa lebih baik lagi dari pengurus yang periode 2024-2025. Nah, itulah Josers wawancara bersama Ibu Holilia Febriani selaku pembina ekstrakurikuler kesenian. Terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan kepada tim Journalistic 7. Sampai jumpa Josers. Nah Josers, sekarang kita sedang bersama dengan Ketua SMA Negeri 7 Palembang periode 2024-2025, Kak Andi Mega Safira. Nah Kak, di sini kami dari tim Journalistic 7 ingin bertanya-tanya sedikit tentang kepengurusan Kakak selama 1 tahun kebelakangan nih. Pertama tuh ada yang mau tanya nih sama Kakak. Tuh, gimana sih Kak pesan-kesan Kakak selama Kakak menjalani menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 7 Palembang Kak? Kalau untuk kesan yang pastinya pasti sangat berkesan. Karena apa? Karena bisa dibilang kakak dulu orangnya yang sangat pemalu. Jadi bisa dilihat yang sekarang kalau kakak itu ya bisa lebih percaya diri, baik itu tampil ataupun berbicara seperti ini. Terus itu juga yang sangat berkesan itu adalah angkatan kakak. Ya walaupun yang awalnya egonya itu sangat tinggi-tinggi semua, tetapi di dalam satu lingkaran organisasi itu kita bisa bekerja sama dan kuat-kuat bersama. Oke. Nah Kak, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Kakak setelah Kakak menjadi purna dari Ketua OSIS periode 2024-2025 dan apa harapan Kakak untuk kepengurusan OSIS periode 2025-2026 untuk kedepannya nih Kak? Kalau untuk perasaan sekarang pastinya senang sekali dan juga lega karena bisa menjalani tanggung jawab yang telah diberikan itu dengan alhamdulillah lancar semua dan tidak ada kendala. Walaupun ada kendala itu bisa diselesaikan bersama-sama OSIS Angkatan 34. Terus juga ada juga perasaan sedih di mana ya kita harus fokus ke masa depan, ke kehidupan yang sebenarnya. Mungkin itu aja. Tadi ada harapan Kakak untuk OSIS kepengurusan yang baru kan. Nah, kira-kira ada gak Kak yang mau dipesani untuk OSIS 35 untuk menjaga adik-adik angkatan 36-nya? Oke, untuk pesan OSIS Angkatan 35, harapan kakak kalian yang pertama itu selalu kompak. Kalian satu orang tuh beda kepala kan, jadi harus bisa menerima sifat dan pribadi angkatan kalian. Harus bisa diturunin egonya, walaupun egonya tinggi cuma ini, harus diturunin sama ini. Dan juga untuk, boleh nggak ini ketosnya, terkhusus ketos selanjutnya. Nah untuk ketos selanjutnya, semangatlah. Terus itu pokoknya harus ngertiin. Jadi seorang ketos itu pokoknya harus ngertiin seluruh sifat angkatannya. Nggak boleh egois. Jadi harus penyabar intinya. Dan juga pesannya itu untuk angkatan 36, setiap pemimpin itu beda kan cara memimpinnya. Jadi pimpinlah sesuai dengan cara kalian. Buatlah 36 itu nyaman,
kembangkan ilmu yang diberikan kakaknya itu, salurkan lagi ke adik 36-nya. Kalau boleh tahu, boleh nanya-nanya lagi gak? Boleh. Kan tadi itu ada pesan untuk angkatan 35 dan 36 Kak. Misalnya mereka ini punya permasalahan dan permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara pribadi, jadi mencakup semuanya. Gimana untuk motivasi mereka dalam memecahkan permasalahan itu Kak? Untuk memecahkan masalah itu yang pastinya harus bersama-sama ya. Yang balik lagi ke yang tadi, OSIS itu kebersamaannya. Jadi kalian tuh harus harus bersatu. Jangan terpecah belah, harus bersatu pokoknya. Nak sesusah apapun kalian ngejabat, nak sesusah apapun kalian ngejalani acara atau apapun itu di OSIS, kalau kalian bersama-sama itu bakalan bisa tulah. Terima kasih Kak. Oke. Baik, itu saja Josers wawancara kita bersama Kak Andi Mega Safira, Ketua OSIS SMA Negeri 7 Palembang periode 2024-2025. Sampai jumpa Josers. Terima kasih Kak Andi Mega. Nah Josers, sekarang kita sedang bersama dengan Ketua OSIS SMA Negeri 7 Palembang periode 2025-2026, M. Shefa Arlano. Di sini kami dari tim Jurnalistik 7 ingin bertanya-tanya sedikit tentang Ketua OSIS baru nih di SMA Negeri 7 Palembang. Yang pertama itu apa harapan Shefa ke depannya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 7 Palembang periode 2025-2026? Harapan saya bisa menjadi lebih contoh kepada siswa-siswi SMA Negeri 7 Palembang dan juga bisa membawa perubahan positif bagi sekolah dan juga bisa menjadi seorang motivator bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 7 Palembang. Oke Shefa, lanjut pertanyaan kedua dijelasin sama Vino. Nah, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Shefa sebagai kepengurusan OSIS periode 2025-2026 untuk kedepannya? Perasaan saya merasa terharu, senang, dan juga saya merasa mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena Ketua OSIS bukan hanya jabatan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Menjadi contoh bagi siswa-siswa SMA Negeri 7 Palembang dan membawa perubahan positif bagi siswa-siswi SMA Negeri 7 Palembang. Nah, pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh Jasmine. Nah Shefa, pertanyaan terakhir nih. Menurut Shefa nih, apa pesan Shefa untuk angkat 34, untuk angkatan 35 ataupun adik 36 yang kedepannya akan menjalankan tugasnya masing-masing nih Shefa, atau kakak 34 yang setelah purna gitu, apa pesannya? Harapan saya untuk kakak 34, semoga kakak 34 menjadi orang yang sukses dan semua cita-citanya bisa tercapai, dan semangat terus untuk kakak 34 karena sebentar lagi akan menempuh perjalanan baru. Untuk angkatan 35, semoga kedepannya bisa lebih kompak, bisa lebih chemistry-nya lebih kuat, dan juga nanti kita akan menjalankan program kerja dengan bersama-sama. Untuk adik 36, semangat terus karena kalian masih lama di sini, jadi kalian masih mempunyai waktu yang banyak di sini. Jadi kakak harap kalian semangat terus untuk kedepannya. Oke, terima kasih Shefa Arlano telah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama tim Jurnalistik 7. Sampai jumpa Josers.